Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin apa Mujahidin? Mujahidin. Mudah-mudahan benar-benar panjenengan semua termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa. Maka alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah di dalam sisa waktu kehidupan kita yang kita tidak tahu sampai kapan jatah hidup kita. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diparingi sehat wal afiyah, senantiasa dibimbing oleh Allah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia, wafat husnul khatimah. Wafat syahidu angel, husnul khotimah mawon. Di wafat syahid itu harus ada pengumuman perang. Saya tidak tahu Pak Prabowo mengirim pasukan. Mudah-mudahan ya wafatnya husnul khotimah lah, paling tidak begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama Dewan Pengurus Takmir, saya kenalnya baru Ustadz Sentot di sini. Alhamdulillah. Tapi jamaah sering kami ketemu wajah, walaupun mungkin satu persatu kami tidak hafal, ngapunten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada subuh ini ya secukup waktu menyesuaikan, tapi jarak kita ke masjid gedung dakwah dekat ternyata ya, cuma 5 menitan kalau tidak salah, saya buka tadi di Google. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema kecil tentang pustaka gaib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang hidup itu butuh petunjuk, butuh senter, butuh cahaya, butuh penuntun. Dan apa yang menjadi tuntunan kita sebagai umat Islam sangat jelas, bahwa penuntun kita adalah tidak lain ketika Allah berfirman bahwa alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Tuntunan kita itu ya dari Allah, berupa firman-firman Allah yang sudah terbukukan hari ini yang bernama Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana sindiran Allah sebagai jawaban atas kecenderungan para sahabat saat itu, betapa orang-orang yang tidak kenal iman kepada Allah, kenapa mereka diberikan harta yang banyak, kenapa mereka diberikan kesuksesan yang besar, seolah para sahabat pun memprotes kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa harta-harta itu tidak diberikan kepada kami?
Gitu kan? Laukana hadhil amwal lana, jika sekiranya harta yang banyak itu diberikan kepada kami saja, menjadi milik kami semua, lataqawwaina biha, tentu kami akan jadi kuat ya Rasulullah. Wa anfaqnaha fi sabilillah, dan kami akan menginfakkan harta yang banyak itu yang ada pada kami infakkan di jalan Allah. Kami bangun masjid, kami bangun jalan dakwah, kami syiarkan agama Allah. Tapi kenapa mereka yang kaya, gitu kan? Lalu Allah menurunkan surat Al-Hijr 87-88 yang intinya, wahai para sahabat, wahai orang mukmin, di dadamu itu ada as-sab'ul masani, ada 7 ayat berulang-ulang, surat Al-Fatihah, wal Qur'an al-azim, dan Quran yang agung. Jadi Allah ingin menegaskan, orang mukmin itu dengan panduan yang diberikan oleh Allah berupa Al-Quran, berupa surat Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang, setiap sholat kita mengulang surat itu, dan Al-Quran yang agung. Tidakkah itu belum cukup untuk memuliakan hidupmu, dunia dan akhiratmu? Pegang dia, camkan, pelajari, pahami isinya, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadikan lemahnya umat Islam karena mereka sudah lama dan jauh meninggalkan daripada ajaran Al-Quran. Benar, Quran mereka baca, benar, lantunannya mereka dengarkan, tetapi isinya mereka meninggalkan, tidak menjadi amal kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadikan kehidupan ini jauh dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka apa yang akan kita kaji dalam pustaka gaib, yaitu diilhami daripada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi kalau orang belajar ilmu tajwid itu, lam mim itu termasuk idgham, mad, termasuk mad yang sangat panjang. Alif Lam Mim, itu bacanya begitu kira-kira ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita buka Quran terjemah, alif lam mim itu diartikan Allah yang maha mengetahui maksudnya, gitu. Padahal itu bukan artinya, gitu. Saking susahnya, opo alif lam mim itu, apa maknanya, tidak ada yang tahu, sehingga dituliskan Allah yang tahu maksudnya. Padahal itu bukan arti daripada alif lam mim. Ya alif lam mim, ya alif lam mim saja. Ya diserahkan kepada Allah apa yang Allah mau. Ada seorang ahli matematika dari Mesir, beliau mengatakan bahwa alif lam mim mengawali surat Al-Baqarah sebagai mafatihus suwar, salah satu pembuka ayat-ayat surat-surat itu. Alif lam mim, bahwa dalam surat Al-Baqarah itu jumlah alif, jumlah lam, dan jumlah huruf mim itu dalam jumlah yang sama. Saya belum pernah ngitung, Pak. Mungkin jamaah mujahidin takmir membuat sayembara gitu. Siapa yang bisa membuktikan apakah benar jumlah alif, lam, dan mim di surat Al-Baqarah jumlahnya masing-masing sama, gitu kan? Nanti dapat hadiah umroh, kira-kira begitu. Monggo silahkan. Saya belum pernah menghitung, walaupun sekarang sudah zaman digital. Mungkin yang ahli IT digital silahkan dicek apakah betul atau tidak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi ulama, ini bukan untuk diyakini ya, ada ulama yang mengatakan alif lam mim, alif itu berarti Allah, lam itu berarti Jibril, mim itu maksudnya Muhammad.
Itu bukan untuk diyakini, itu pendapat. Silakan aja. Kemudian ada lagi yang mengatakan alif itu ana, lam itu berarti Allah, mim itu berarti Malik. Malik, jadi saya Allah yang maha memiliki, yang maha kuasa, yang maha pemilik seluruh semesta. Allah alam. Jadi itu dari ulama mungkin saking bingungnya gitu. Apa maksudnya alif lam mim? Allah alam bisawab. Allah yang tahu tentang maksudnya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu ayat yang kedua, zalikal kitab la raiba fi. Zalikal kitab. Kalau kita buka Quran terjemah, zalikal kitab diartikan Alkitab ini, Al-Quran ini. Zalika ismul isyarah, termasuk isim isyarah. Zalika itu yang maknanya jauh. Zalika itu. Kalau Alkitab ini, Al-Quran ini mestinya hadzal kitab. Tapi di sini zalikal kitab. Itu Alkitab, itu Al-Quran itu. Jauh artinya. Para jamaah, ada seorang yang duduk di bibir sumur. Lalu dia memanggil santrinya, santri kemari. Ini sumur. Di sumur ini itu ada airnya. Airnya agak dalam, tapi ada duduk di bibir sumur. Airnya di dalam. Maka dia minta santrinya untuk mendapatkan airnya, hendaklah engkau timba dengan menggunakan tali, digerek ke bawah, ditarik ke atas supaya dapat airnya, sehingga bisa dimanfaatkan bagi mereka untuk memasak dan orang yang sedang haus. Para jamaah, tuh Al-Quran itu di dalamnya itu berisi ajaran-ajaran yang ada disampaikan oleh Allah untuk manusia, yang harus engkau pelajari, yang harus engkau kaji, yang harus kau perdalam sehingga bermanfaat Al-Quran itu bagi kehidupanmu. Itu makna pertama. Kenapa menggunakan itu? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu hadzal kitab. Al-Quran ini mestinya zalikal kitab. Al-Quran itu. Ada mengatakan Al-Quran itu maksudnya Al-Quran yang ada di Lauhi Mahfuz di sana. Tapi Al-Quran yang di Lauhi Mahfuz itu sama dengan Al-Quran yang ada sekarang ini. Maksudnya Al-Quran yang engkau baca hari ini, yang kau pelajari saat ini, yang kau pahami maknanya dan engkau jadikan sebagai amal perbuatan dalam hidupmu, Al-Quran yang ini sama dengan Al-Quran yang di sana, ya Lauhi Mahfuz, tidak berbeda. Jadi ini zalika yang dimaksud, Al-Quran yang ada sekarang ini sama dengan Quran yang di sana, original. Beda dengan, maaf, mungkin yang dianggap kitab suci pada agama-agama selain Islam tanpa mengucilkan. Di dalam bahasa Islam, bagaimana periwayatannya, bagaimana prosesnya, bagaimana pentasbihannya tentang Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan orang yang membaca Al-Quran tidak sama dengan orang yang membaca koran. Sekarang orang sudah jarang ya baca koran. Sudah pakai ini semua ada. Kasihan juga ya. Sekarang banyak surat kabar perusahaan yang hampir gulung tikar, karena semua dikuasai dengan gadget, dengan
dunia sosial medsos itu, subhanallah. Dulu setiap hari berapa judul koran yang dibeli, masya Allah. Yang Indonesia, yang Barat, yang luar, yang Cina, semua yang Arab mungkin dibaca setiap hari. Berapa banyak menghabiskan koran, sampai ada koran tuh bacanya dari atas ke bawah. Oh paham mungkin ya, paham karena tulisan Cina itu bacanya dari atas ke bawah. Kalau umumnya kan bacanya dari kiri ke kanan, dan kalau Quran dari kanan ke kiri. Masya Allah. Makanya kita ini kadang bacanya dari kanan ke kiri, kalau koran kiri ke kanan, kok nggak paham-paham, godok-godok terus. Makanya ada jamaah itu gampang paham, begitu duduk langsung paham. Langsung bobo maksudnya, langsung paham. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang membaca koran tidak paham yang dibaca, percuma. Enggak iso bahasa Inggris, beli korannya koran Barat. Gua ya. Enggak iso bahasa Cina, beli koran Cina. Baca koyo percuma, tidak paham, tidak bisa membelinya, dibacanya pura-pura. Apa maknanya? Sudah habis duit, habis waktu, hanya gengsi doang, tidak dapat pahala. Tapi orang yang membaca Al-Quran, sekalipun kita tidak memahami apa maksud yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baca Quran nggak ngerti, dapat pahala. Apalagi ngerti, apalagi paham, apalagi mengamalkan, itu beda. Orang sholat sama yang dibaca dalam sholat itu sama, tapi setiap orang beda kualitas apa yang dia mohonkan kepada Allah di dalam sholatnya, maka kualitasnya berbeda. Jadi panjenengan sama, Fatihahnya sama, 7 ayat yang dibaca sama, suratnya mungkin sama yang dibaca, zikir-zikirnya mungkin sama, tapi yang satu mengerti, yang satu paham, yang satu sudah mengamalkan, itu beda kualitasnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Besok pada hari kiamat dia akan mendatangimu, memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, dulu itu zaman ya belum ada medsos. Kalau maaf, seorang pemuda kenal seorang pemudi, kenalan, terus kirim surat. Masya Allah, begitu terima surat dari Pak Pos, nunggu tiap hari, mana Pak Pos nggak datang gitu kan. Pak Pos datang ngasih surat, sewenengnya luar biasa, dibaca diulang-ulang, dibaca mengumpet, cari tempat yang sepi, di kamar sendiri dibaca, khusyuk sekali. Kenapa? Ini surat dari sang kekasih. Pernah nggak kita baca Quran itu sampai seperti baca surat dari sang kekasih? Masya Allah. Ada kecintaan, ada kesyahduan, ada kedekatan, ada kecintaan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalikal kitab, Alkitab Al-Quran ini yang ada saat ini sama dengan Quran yang di sana, yang di Lauhul Mahfuz, original, asli, Masya Allah, yang difirmankan dibawa oleh Allah, la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ada orang Islam itu meragukan Quran. Na'udzubillah. Al-Quran sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman, katanya begitu. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran tidak mengikuti perkembangan waktu, kemodernan saat ini. Na'udzubillah min dzalik. Justru Al-Quran itu sebuah pembimbingan untuk kita, panduan bagi umat manusia, huda linnas,
Petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang Islam loh. Hudal linnas, bagi umat manusia jadi petunjuk. Bila mereka semua berpedoman kepada petunjuk Al-Quran, selamat hidup hari ini, selamat hidup hari esok, selamat hidup masa depan di akhirat. Itu Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Hudan lil muttaqin, dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hidayah. Hidayah itu nopo? Hidayah itu ada 5 macam hidayah. Yang pertama disebut hidayah ilhamiyah. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memaknai, memahami, mengamalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan hudan dari Allah. Pertama, hudan berupa ilhamiyah, wisdan, insting. Panjenengan kalau mau kepleset, jalannya licin, terus panjenengan bisa selamat, insting. Saya kan ahli bela diri. Jadi ngono, bela diri. Kalau sama Allah kekuatan insting dari bela dirinya dicabut, ya amblas. Ilhamiyah, insting. Saya sebelum sampai ke sini, insting saya sudah ada di sini. Oh, saya mau ke Mujahidin. Oh, saya nanti ketemu Ustaz Sentot. Oh, nanti saya ketemu jamaah. Sebelum nyampe itu sudah ada insting. Dulu Pak, tahun 90-an, sebelum ada HP, saya itu biasa kan ada sama teman-teman grup, ada ya halal bihalal lah bahasanya. Habis lebaran kumpul-kumpul sama teman. Itu masih ada. Di pertengahan Ramadan itu saya sudah mimpi, Pak, Mas, Kang, nanti tanggal sekian, hari keberapa setelah lebaran, kita kumpul di Cikampek. Saya orang Jawa Barat, orang Karawang. Kita kumpul di Batu Jaya, kita kumpul di Rengas Dengklok, di rumahnya si Fulan. Itu mimpi. Dan saya berangkat setelah lebaran itu, tanggal yang dimaksud, kumpul bersama. Itu ilhamiah namanya, insting. Itu pemberian Allah. Pemberian Allah. Caranya, setiap orang kalau membersihkan hatinya, setiap orang kalau mempelajari Al-Quran, memaknai, lalu diamalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan hidayah berupa ilhamiah, insting, wisdan, atau apa namanya, refleks untuk keselamatan. Itik itu bisa berenang, itu tidak ada kursus renang loh. Ibunya bapaknya Itik gak pernah ngajari. Itik begitu nyemplung air bisa berenang, itu insting. Subhanallah, Allah yang ngajari. Bayi itu lapar nangis, itu insting, karena belum bisa ngomong, biasanya nangis. Insya Allah. Para jamaah ini muliakan oleh Allah. Ini hidayah pertama, ilhamiah. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, akan diberi hidayah oleh Allah berupa insting. Suami istri yang baik, yang hatinya baik, dimanapun kemana berapa, ada insting, rasa, zauk. Masya Allah. Keroso, ono apa bojoku, ono apa keroso. Para jamaah ini muliakan Allah. Yang kedua, ada yang namanya khawasi, panca indera. Diberi 2 mata, 2 telinga, mulut, diberi oleh Allah khawasi, hidayah panca indera. Walaupun ada orang tidak diberi hidayah kedua mata, sejak lahir tidak bisa lihat, tapi insting hatinya sangat tajam, insting pendengaran sangat tajam. Insya Allah ada takmir di Sidoarjo itu, maaf, kedua matanya tidak bisa melihat, tapi kalau saya datang tahu, Assalamualaikum Pak Ustadz. Loh, subhanallah. Saya datang, dia nggak lihat, tahu dia, Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah ya Rabbana. Karena saya kalau bicara ceramah depan dia, saya malu.
Saya malu. Di sini ada guru saya kayak saya, sangat dalam hatinya, sangat tajam. Tapi karena saya diberi amanah, terpaksa saya harus bicara. Insting. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cuma insting panca indera ini ada kelemahan. Ada kelemahan satu sisi, walaupun kadang dilebihkan di sisi yang lain. Mata ini suka tertipu, Pak. Panjenengan nyetir di jalan raya siang hari di tol, seperti ada air di depan itu. Ya, begitu dilewati tidak ada. Begitu kelewat nggak apa banyu mau. Kok ada air di sini tadi? Ya Allah, pendengaran ini juga suka tertipu. Insya Allah. Jangan lihat kalau orang nebang pohon dari kejauhan, mestinya kan bunyi, tok, lah bunyi yang pasti angkat, tok, tok, kan tertipu. Apa yang dia dengar kok tidak sesuai dengan yang dilihat. Mestinya ketika tok, enggak tok, karena jauh. Mata bisa tertipu, telinga bisa tertipu. Maka hati-hati orang mukmin ketika melihat apapun yang kita lihat. Jangan cepat untuk menyimpulkan dengan persangkaan yang tidak baik. Di jalan ketemu, loh Pak Ustadz kok gonceng cewek. misalkan sopo iku, oh beritanya sudah menyebar, padahal ya sendiri gonceng itu adiknya kandungnya sendiri. Cuma karena tidak tahu, Pak Ustadz gonceng cewek, cerita kemana-mana, cerita ke istrinya hampir marah begitu tahu loh adiknya sendiri. Ya Allah, suka tertipu, Pak. Masya Allah, hati-hati, karena ada keterbatasan. Karena indera kita ada keterbatasan, maka Allah anugerahkan hidayah yang ketiga berupa akal. Akal itu bisa menjawab. Kenapa ketika jauh seperti ada air, ketika jauh ada orang nebang pohon, bunyinya ketika malah baru diangkat? Karena ada jarak, berapa kecepatan angin. Dihitung. Akal bisa mengkalkulasi itu. Dan akal itu masih bisa tertipu. Akal sebenarnya bisa menyimpulkan mana hal-hal yang bisa masuk akal, mana hal-hal yang tidak bisa masuk akal. Kelemahannya akal apa? Sesuatu yang tidak masuk akal lantas menyimpulkan tidak diterima, tidak mungkin, tidak percaya aku, tidak masuk akal soalnya. Ini hidayah akal ini. Jadi akal bisa membedakan mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Kelemahannya akal ketika sesuatu tidak masuk akal terus menyimpulkan tidak percaya. Enggak percaya. Maka Allah berikan hadiah yang berikutnya, hadiah yang keempat berupa agama. Baru agama menjelaskan ada kehidupan dunia yang kau lihat, yang kau lakukan, yang kau aktivitas di dalamnya, ada kehidupan akhirat, ada surga, ada neraka, ada balasan bagi amal manusia. Itu agama. Maka kita jadi iman kepada Allah karena agama, jadi percaya hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib. Kan sampai hari ini masih ada orang hidup itu hanya di dunia, nggak ada akhirat. Itu tuh masih ada orang itu nggak ada hidup di akhirat, hanya di dunia aja. Kita iman kepada Allah, pasti ada kehidupan di akhirat, pasti ada alam gaib. Itulah dihadirkan agama. Maka hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun, agama menjelaskan bahwa orang iman kepada Allah percaya hal-hal yang gaib yang apabila Allah perkenankan itu terjadi. Dulu dianggap gaib, Pak. Bekas minumnya, maaf, ahli zikir, ahli ibadah, katakanlah dulu kiai lah. Kiai itu kalau habis ngaji minum di gelas tidak pernah dihabiskan. Terus santrinya royoan
minum jere ngambil berkah. Dulu dihukumi syirik. Kenapa? Karena mengkultusan kiai. Lah sekarang penelitiannya di Jepang bahwa sesuatu apapun yang disentuh oleh orang-orang yang baik akan meninggalkan hal-hal yang baik. Auranya akan terpancar. Panjenengan minum. Kenapa agama kita mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, berdoa, karena dia akan memancarkan aura yang baik. Kenapa orang ruqyah dibacakan doanya kepada air, diminumkan kepada pasien? Karena di dalamnya ada pancaran yang baik. Dan kalau kita perlakukan dengan tidak baik, maka akan tidak baik. Jadi itu menjelaskan, oh mungkin kiainya ahli sholat, ahli tahajud, ahli zikir, sehingga santrinya minum nyuwun keberkahan daripada amal-amal itu. Dulu hal itu sangat riskan sekali itu. Oh syirik. Sekarang ketemu penjelasannya. Jadi boleh jadi kegaiban hari ini nanti akan terbongkar ternyata hal biasa. Dulu mungkin zamannya para wali atau apa namanya, ada namanya aji ilmu kidang kencono, lari cepat gitu kan, ilmu lipat bumi katakan dulu kan. Itu sesuatu yang di luar nalar. Masya Allah. Sekarang kan ada latihan apa parkur itu apa, yang bisa naik ke loteng, cok ngalah-ngalah keteng, cowopet, semua bisa dipelajari ternyata. Yang dulu itu mungkin beritanya mistis. Oh Pak Yahya ini bisa miber, sebentar sudah di loteng. Sekarang kan ada ilmunya dipelajari. Hal seperti itu Pak, kegaiban akan terus terbuka seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hudan. Jadi Allah menurunkan agama menjadi hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kelima, bentuk hidayah itu namanya taufik. Allah memberikan hidayah agama. Berapa banyak orang yang hafal Quran, berapa banyak orang yang hatam mengkaji ilmu tafsir, hafal hadis, ya tetap nyolong, ya tetap kena KPK. Banyak. Hidayah itu tahu ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, tapi dia kok masih puas berada di jalan yang salah, padahal dia punya agama yang benar yang ini. Susah ini. Tahu benar ini salah, tapi dia berada di jalan yang salah dan dia nyaman. Maka orang yang terus dekat dengan Allah, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dia akan diberi hidayah oleh Allah berupa hidayah taufik. Apa hidayah taufik? Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman selalu berkesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, itu namanya taufik. Dia apa yang dilakukan kok cocok dengan yang dikehendaki Allah, taufik. Makanya di penghujung penutup ceramah biasanya wabillahi taufik wal hidayah. Mestinya wabillahil hidayah wa taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Mestinya wabillahil hidayah wa taufik. Hidayahnya kita sudah punya hidayah. Taufiknya ngamalkan apa enggak? Itu yang kita minta ke Allah. Ya Allah, itu disebut dengan ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Dia tahu ilmunya dan dia bisa mengamalkan dari ilmu yang dia ketahui. Banyak orang yang tahu ilmunya tapi hanya sekedar di kepalanya, hanya untuk diskusi, hanya untuk hujjah, hanya untuk debat, tapi tidak dijadikan ilmu nafi', ilmu untuk diamalkan. Nah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kita baru akan masuk. Apa itu hidayah? Hudan. Hidayah ini yang 4 hal tadi, hudan lil muttaqin, diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi 5 hidayah tadi ya.
hidayah ilhamiyah, hidayah panca indera, hidayah akal, hidayah agama, hidayah taufik diberikan oleh Allah lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang penting panjenengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, lalu berupaya meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Insya Allah 5 hidayah ini diperkuat, diberikan kepada kita. Lalu orang yang diberi hidayah itu, dia akan mampu menangkap apa yang harus dia lakukan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Ini yang disebut dengan meyakini adanya fenomena gaib. Jadi orang yang bertakwa, yang dengan hudan tadi, 5 hidayah tadi, dia akan yakin terhadap adanya fenomena gaib. Adanya Allah yakin, adanya malaikat Allah yakin, adanya surga dan neraka dia yakin, walaupun dia tidak pernah tahu keberadaannya, tidak pernah melihat di mana posisinya, tapi dia yakin, beriman atas adanya fenomena gaib. Para jamaah, orang itu kalau iman kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah dalam melakukan apapun, dia pasti akan hati-hati. Jangan sampai apa yang dia kerjakan sesuatu yang menyimpang dari tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yaitu mereka orang yang mendirikan, menegakkan sholat. Kenapa? Sholat adalah konsultasi gaib. Panjenengan ketika sholat bukan hanya sekedar berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, bukan hanya gerakan-gerakan fisik. Memang sholat adalah gerakan fisik, sholat adalah zikir-zikir, sholat adalah munajatnya hati, tapi dia adalah seorang hamba Allah yang sedang tersungkur kepada Allah. Mereka sedang berkonsultasi dengan Allah. Itu namanya wa yuqimuna shalah, konsultasi gaib. Makanya ada hadis Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru doa. Jarak terdekat hamba Allah dengan Allah ketika mereka sedang sholat. Orang sedang sholat itu posisi paling dekat dengan Allah. Berdirinya, rukuknya, i'tidalnya. Maka ketika rukuk, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, sami'allahu liman hamidah. Sami'a, mendengar, Allahu Allah liman hamidah. Bagi siapa orang yang memuji kepada Allah, bagi siapa orang yang bertasbih kepada Allah, untuk menyatakan, Allah, engkau mendengar apa yang kumohonkan, apa yang kuzikirkan. Sami'allahu liman hamidah. Bukan sekedar ucapan, tapi ada konsultasi gaib. Rabbighfirli warhamni, sajidun wa huwa sajidun. Terutama ketika posisi sujud, fa'aksiru doa, banyak engkau konsultasi, berdoa kepada Allah, hadirkan hatimu. Itu yang kedua, konsultasi gaib. Itu sholat. Sholat, doa. Itu kan kalau di orang lihat, are ngomong dewe. Ya Rob, ndi Robmu ngomong dewe are iki. Konsultasi gaib. Sesuatu yang tidak kelihatan oleh kedua mata kita, tapi mampu dirasakan oleh jiwa yang beriman kepada Allah. Zauq. Makanya orang yang beriman itu yakin iman kepada Allah, ada konsultasi gaib kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dia paham, yakin kepada adanya fenomena gaib. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul
konsultasi gaib, sholat, zikir, menyebut asma Allah, kalimat thayyibah, menenteramkan hati. Jadi panjenengan pulang ngaji, pulang sholat itu tambah adem, Pak. Itu mestinya. Tapi kalau saya pancet aja garang ini kayak apa? Saya emosiannya ya apa? Gak iso sabar ya apa? Konsultasi gaib dimantapkan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa dengan hidayah tadi, dia akan mampu berinfak, menginfakkan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Infak adalah jalinan sosial gaib. Faktanya, realnya, zahirnya, engkau infakkan hartamu untuk masjid mujahidin, untuk majelis, membangun masjid, membangun sekolah, membangun pesantren, memberi kepada fakir miskin. Yang kau tampak itu adalah manusia, orang, tapi hatimu menyadari, meyakini, ini yang aku berikan kepada orang, sesungguhnya aku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak adalah jalinan sosial gaib. Harus karena Allah, bukan karena orang. Orang kesusahan membuat kita jadi jauh merasakan ada rasa simpati, ada rasa empati untuk kita ingin bantu. Tapi kesadaran orang mukmin ini adalah sarana kita untuk membangun sebuah jalinan sosial gaib dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab-kitab berupa Zabur, Taurat, Injil, diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan engkau beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Maka Al-Quran adalah pustaka gaib. Para jamaah, saya katakan tadi, orang membaca Al-Quran tidak paham saja dapat pahala, apalagi paham, mengerti, lalu mengamalkan isinya. Subhanallah. Jadi Al-Quran adalah pustaka gaib, dan kita hidup ini hidup di alam syahadah dunia, dan kita akan hidup di alam gaib besok di akhirat. Dan itulah kehidupan yang abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Maka jangan terlalaikan, tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara kehidupan keabadian di akhirat engkau lupakan. Banyak manusia ini tertipu. Masya Allah, kenapa orang itu harus menyolong? Kenapa orang itu harus bunuh? Kenapa orang itu harus jahil? Kenapa orang harus tidak jujur? Kenapa orang harus menipu? Karena dia mengatakan dunia ini tempat abadi, dan bahkan dia lupa akan adanya akhirat. Tapi orang mukmin tidak. Panduan dalam pustaka gaib, kehidupan akhirat, kehidupan yang lebih baik, dan kehidupan yang kekal, yang kita akan merasakan hasil panenan apa yang kita tanam dalam kehidupan dunia, selebihnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bertakwa dengan 5 hidayah, wabil akhirati hum yuqinun, akhirat yakin. Maka akhirat adalah zaman yang gaib, dan itu pasti terjadi. Ada macam keyakinan para jamaah. Orang ini bisa semuanya akan yakin, berproses. Ada yang pertama hakul yakin. Nah, kayak kita ini mungkin hakul yakin deh. Seperti Abu Bakar ditanya oleh orang
Quraisy atau orang-orang musyrikin, wahai Abu Bakar, engkau percaya kalau Muhammad tadi malam naik ke langit? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit terus turun lagi sebelum subuh, sudah pulang. Apa kau percaya? Apa jawabannya? Apapun yang keluar dari lisan mulia junjungan Muhammad SAW, saya orang yang mempercayai, bahkan lebih dari itu, saya percaya. Itu namanya hakul yakin. Tidak butuh bukti, tidak butuh logika, percaya. Makanya orang mukmin itu ketika baca Quran udah percaya saja, itu lebih selamat, lebih menyelamatkan. Yang kedua, ada ilmu yakin. Baru yakin kalau ketemu ilmu. Jadi orang belajar Islam, dia non muslim, belajar Islam, lama belajar Islam, pengen masuk Islam, tapi masih belajar Islam, pengen masuk Islam. Baik mana, nunda masuk Islam atau mempercepat masuk Islam? Ya bagi kita cepat masuk Islam sebelum kau keburu mati. Cepat tobat kepada Allah sebelum dipanggil umurmu oleh Allah. Masya Allah. Ilmu yakin. Jadi ada orang itu baru percaya kalau ada bukti, ada ilmu, ada referensi. Makanya kadang ada orang kalau yang membisiki atau beri nasihat itu orang kampung, orang nggak pernah sekolah, padahal kebenaran tidak mau terima. Tapi kalau datangnya dari seorang maha guru yang apa namanya jabatan atau merenteng itu gelarnya, kita langsung nggih, langsung manut. Padahal ngajak kesesatan. Ada itu. Maka ilmu yakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ainul yakin. Orang baru percaya, baru yakin kalau lihat. Kalau enggak lihat, walaupun ada ilmunya, saya gurung percaya, nek enggak delok dhewe. Kalau enggak bisa lihat, saya tidak percaya. Wah, ini remak ya, Pak. Orang ini remak ini. Ya Allah, hidupnya semaunya sendiri. Ada orang memberikan nasihat, ada orang memberikan referensi, ada orang memberikan contoh. Enggak, saya ini enggak lihat, enggak percaya. Ada orang itu. Terserah panjenengan ikut yang mana. Di dalam Al-Quran Allah sudah mencontohkan, Pak, mengkisahkan. Di dalam surat As-Sajdah ayat 12, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Bahkan mereka ada yang berkata, kata Allah, alangkah ngerinya sekiranya kamu orang-orang yang berdosa itu dulu di dunia mereka telah melihat, mereka telah mendengar, ya, di hadapan Allah. Mereka berkata, ya Allah, dulu kami sudah melihat, dulu kami sudah mendengar, tapi kami tidak mentaatinya, kami tetap gak percaya. Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Na'mal salihah, aku mau melakukan amal soleh. Inna muqinun, saiki aku yakin. Sekarang sudah yakin, ya Allah, sudah terlambat. Ini Allah yang mengisahkan ini, ya. Maka penyesalan itu datangnya di belakang, Pak. Coba kalau menyesal di depan itu apa ya? Katanya orang yang pergi ke sawah, nyesel aku di depannya basah kabeh. Nyesel pasti di belakang, belakangan baru nyesel. Aduh, nyesel aku. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim,
wa ulaika humul muflihun. Orang yang bertakwa dengan Al-Quran, dengan pustaka gaib, diamalkan dalam kehidupannya, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Wa ulaika humul muflihun. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah tentang kaji kita tentang pustaka gaib. Mari kita sebagai orang yang beriman senantiasa mentaati apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tuntunan pokok yaitu Al-Qur'anul Karim. Tentu pengamalannya berdasarkan pengalaman pemahaman para sahabat dan para ulama-ulama kita. Demikian yang dapat disampaikan fi sabilil haq wa billahil hidayah wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.